Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Aflia Fiska Marinda dan saya dari kelas C2B absen 8. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek mikrocontroller 2. Saya mengambil judul Rancang Bangun Sistem Telecontrolling pada Kandang Itik berbasis Internet of Things atau IoT. Untuk yang pertama, bab 1 yang terdiri dari latar belakang masalah, yaitu adalah sebagian besar masyarakat Indonesia memelihara itik digunakan untuk kegemaran atau kegiatan sehari-hari. Itik merupakan jenis hewan unggas yang bisa dikatakan mudah untuk dipelihara. Akan tetapi, untuk hal lain yang harus diperhatikan untuk memelihara itik, yaitu mengatur kelembapan suhu yang baik, kemudian memastikan itik dalam keadaan terkena sinar matahari pada saat pagi hari, dan memastikan pada untuk malam hari diberi penyinaran agar tidak stres. Kemudian, untuk mengatasi masalah tersebut, dibuatkan suatu sistem smart control pada kandang itik sehingga bisa membantu memudahkan pekerjaan. Kemudian, untuk rumusan masalah, yang pertama adalah bagaimana cara merancang hardware smart control yang meliputi pemberian pakan, mengatur suhu dan kelembapan dengan menggunakan sensor suhu, sensor LDR, dan ESP32. Kemudian, untuk bagaimana membuat aplikasi telekontrol pada kandang itik menggunakan aplikasi Android. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengintegrasikan hardware dan software aplikasi smart control kandang itik. Kemudian untuk batasan masalah, yang pertama ada pengujian dilakukan di ruang tertutup, sistem berbasis microcontroller, dan berbasis telekontrol. Kemudian untuk tujuan penelitian, tujuan ini adalah upaya untuk merancang sistem smart control pada kandang itik dalam pemberian pakan, mengatur suhu dan kelembapan sehingga dapat meringankan pekerjaan dalam masalah manajemen waktu. Kemudian untuk manfaat penelitian, yang pertama adalah lebih efisiensi dalam manajemen waktu, menambah wawasan dan pengetahuan tentang cara pemberian pakan, mengatur suhu dan kelembapan pada kandang itik secara otomatis, dan yang terakhir adalah menjadi referensi atau penelitian terdahulu untuk penelitian selanjutnya. Kemudian ke bab 2, yang bab 2 terdiri dari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini adalah salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Untuk penelitian ini saya menggunakan beberapa referensi. Yang pertama adalah penelitian dengan judul Rancang Bangun Sistem Smart Control pada Kandang Bunglon secara otomatis berbasis microcontroller. Dan yang kedua adalah penelitian dengan judul Sistem Monitoring Suhu, Kelembapan, dan Gas Amonia pada Kandang Bunglon berbasis teknologi Internet of Things atau IoT. Kemudian untuk bab 3 yang berisi tentang jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah metode penelitian kualitatif yang berupa catatan sebagai data pembanding untuk memperoleh data yang akurat dan bertujuan untuk melihat langsung proses dan masalah dalam ruang lingkup wilayah yang diteliti. Kemudian untuk tahapan penelitian, yang pertama di sini ada diagram alir. Diagram alir ini dibuat untuk memperinci tahap-tahap pembuatan perangkat alat hingga dilakukan pengujian agar hasil yang didapat itu secara maksimal dan runtun. Untuk tahap penelitian, yang pertama adalah mulai, kemudian tahap persiapan, kemudian ada tahap perencanaan sistem, tahap pembuatan alat, tahap pengujian sistem, analisis data, alat selesai, dan yang terakhir adalah selesai. Kemudian untuk perancangan sistem ini adalah tahap untuk menggambarkan desain dan alur jalannya sebuah sistem yang terdiri dari operasi dalam sebuah sistem. Perancangan ini dibuat untuk menggambarkan sebuah proses mulai awal hingga akhir dan menjelaskan desain arsitektur sistem. Kemudian untuk blok diagram di sini penggunaan smart control ini memanfaatkan sensor suhu dan sensor cahaya yang sebagai input di sini, sensor suhu dan sensor cahaya, kemudian diproses menggunakan ESP32 dan disambungkan power DC sebesar 5 volt dan diaplikasikan dengan smartphone dengan menggunakan internet dan website. Kemudian akan mengeluarkan output yaitu LED dan motor servo yang bertugas sebagai penerima. Kemudian untuk alat dan bahan,
Atau komponen yang dibutuhkan adalah perangkat software dan perangkat hardware. Di sini perangkat softwarenya ada Arduino IDE sebagai software pemrograman untuk Arduino Uno dan ESP32, dan Codular ini sebagai visual block programmingnya. Dan perangkat hardware yang pertama adalah modul ESP32, yaitu proses mikrokontrolernya, kemudian sensor suhu sebagai memonitoring suhu kandang, sensor LDR sebagai penerangan kandang secara otomatis, dan motor servo sebagai pembuka jendela kandang, LED sebagai lampu penenang otomatis, kabel jumper untuk menghubungkan antara sensor dengan microcontroller, dan kabel USB sebagai konektor coding, dan yang terakhir adalah protoboard sebagai papan untuk merancang rangkaiannya. Kemudian ada flowchart dan cara kerjanya. Di sini flowchartnya seperti gambar di sebelah sini. Yang pertama yaitu adalah mulai, kemudian program akan membaca perintah yang akan dikerjakan, dan sensor LDR akan memonitor intensitas cahaya yang diterima. Jika intensitas cahaya yang diterima terang, maka LED akan mati, dan namun apabila intensitas cahaya yang diterima gelap, maka LED akan menyala dan menerangi kandang tersebut. Kemudian di sini ada sensor suhu. Sensor suhu ini akan memonitoring kelembapan suhu. Kemudian, jika sensor suhu yang diterima kurang dari 30 derajat, maka jendela akan terbuka. Dan sebaliknya, jika sensor suhu yang diterima lebih dari 30 derajat, maka akan jendelanya tertutup dan selesai. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.